Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya ya. Hari ini anak-anak ibu kita kembali datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah pagi kita ya. Kita masih merenungkan Mazmur 104 ya, dimana di situ dikatakan pemazmur mengajak kita menyatakan Allah itu baik ya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu kita datang memuji Tuhan. Kita katakan Allah itu baik, baik bagi saya, baik bagi kamu. Yuk kita nyanyi. Kita berdoa anak-anak ibu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan izinkan kami memasukinya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau baik ya Bapa dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami jauh melangkah, melaksanakan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Ketika masa pandemik, Tuhan izinkan kami Tuhan Yesus untuk terus beraktivitas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melaksanakannya Tuhan, kami mau berteduh di hadapan Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, melihat kebaikan Tuhan, keagungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tolong anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh duduk manis, mendengarkan sabda-Mu. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan
hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Nah, anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan 18 ya. Dimana pada Mazmur ini tadi anak-anak ibu, pemazmur mengingatkan kita untuk melihat kebaikan Allah. Seringkali anak-anak ibu, kita mengukur kebaikan Tuhan Allah itu sejauh mana Tuhan Allah itu mengabulkan doa kita. Ketika Tuhan mengabulkan doa kita, kita katakan Tuhan baik. Sama seperti orang tua kita, anak-anak ibu, kita katakan mama kita atau orang tua kita baik kalau dia memenuhi apa yang kita pinta, apa yang kita minta kepada orang tua kita. Ketika dipenuhi, kita katakan orang tua kita baik. Padahal anak-anak ibu tidak seharusnya seperti itu. Bahwasanya kebaikan Tuhan itu anak-anak ibu tidak diwujudkan ketika dia hanya memenuhi doa kita, permohonan kita di dalam doa kita anak ibu. Tetapi pemazmur menyatakan, mengingatkan Tuhan itu baik. Ketika pemazmur anak-anak ibu melihat cakrawala, melihat langit anak-anak ibu menyatu dengan alam anak-anak ibu. Pemazmur mengajak, menyatakan Tuhan itu baik ketika anak-anak ibu melihat alam dan kemisterian alam ciptaan Tuhan anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, 3 hal yang dialaskan pemazmur untuk menyatakan Allah kita itu baik anak-anak ibu. Yang pertama, Tuhan Allah menyediakan air segar untuk memenuhi kebutuhan setiap makhluk hidup. Ya, anak-anak ibu sekalian, wah, banyak air di laut anak-anak ibu yang sanggup menenggelamkan tubuh kita anak-anak ibu. Tetapi anak-anak ibu, air laut tidak akan dapat memuaskan dahaga kita. Tidak setetes pun air laut anak-anak ibu melepaskan dahaga kita. Tetapi Allah yang penuh rahmat memerintahkan, melepaskan mata air ke lembah-lembah anak ibu, hingga tersedia air yang segar, tidak hanya kepada kita manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah memberikan kehidupan, Ia menyediakan apa yang diperlukan makhluk hidup tersebut anak-anak ibu. Nah, bayangkan kalau kita tidak memiliki air. Wah, botol-botol minum kamu itu tidak terisi air anak-anak ibu. Wah, bagaimana itu anak-anak ibu? Kita bisa kehausan, kita tidak bisa hidup tanpa air. Air sudah disediakan Tuhan anak-anak ibu, ya, dari lembah-lembah pegunungan disediakan air yang kita peroleh, yang kita pergunakan kesehariannya anak-anak ibu, ya. Saat kita hidupkan keran anak-anak ibu, botol minum kita penuh anak-anak. Itu semua anak-anak ibu disediakan Tuhan Allah yang baik untuk kita. Kemudian yang kedua, ya, pemazmur mengingatkan kita bahwasanya Allah itu adalah baik bagi ciptaan Tuhan. Tuhan Allah menyediakan kenyamanan kita bagi manusia, bahkan bagi segenap ciptaan lain, yaitu dengan menyediakan makanan bagi kita manusia. Wah, kita selalu makan ya anak ibu, ya, minimalnya kita makan 3 kali sehari anak-anak ibu. Nah, makanan, ya, yang oleh Allah anak ibu itu dikeluarkan dari dalam tanah, ya, berbagai macam
hasil bumi anak-anak ibu yang dapat kita nikmati di dalam keseharian kita. Hewan anak-anak ibu, tersedia rumput-rumput untuk dimakannya. Ada juga hewan yang tidak memakan rumput anak ibu, dia memakan hewan yang pemakan rumput anak-anak ibu. Nah, bagi manusia tersedia jenis rerumputan yang lebih baik lagi, yaitu sayur mayur anak ibu. Jangan pernah menyepelekan sayur mayur tumbuhan, bahkan akar-akar yang disediakan Tuhan untuk kita anak-anak ibu. Bahkan anak-anak ibu, pohon-pohon juga dikenyangkan. Ya, tadi jelas dikatakan anak ibu, pohon aras Libanon tinggi, ya, tinggi dan besar anak-anak ibu. Akarnya sampai ke bawah tanah anak ibu. Akar pohon Libanon itu ya, pohon aras Libanon anak ibu ya, sampai jauh ke bawah tanah untuk dikenyangkan makanan dan minuman. Sehingga pohon aras itu anak ibu dikatakan tinggi dan lebar karena tidak kekurangan makanan. Pohon-pohon pun dikenyangkan anak-anak ibu. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Kita bisa makan anak-anak ibu, yang kita peroleh keseharian kita itu anak-anak ibu. Ya, kadang-kadang anak ibu kita merasa sudah wajib di meja makan kita sudah tersedia makanan. Tidak kita sadari anak-anak ibu, Tuhan yang memberikan. Yang ketiga anak-anak ibu, tempat tinggal kita. Ya, Allah memberikan kepada manusia akal dan pikiran untuk senantiasa boleh membuat tempat tinggalnya anak ibu yang layak dan nyaman. Sedangkan anak-anak ibu ciptaan lainnya, misalnya burung ya, dia membuat disediakan Tuhan Allah ya, dia membuat sarang-sarangnya di tengah-tengah dedaunan di pinggir sungai ya anak ibu. Burung ranggung ya, yang rumahnya di pohon sanobar yang tinggi menjulang menjadi istananya anak ibu. Kambing dan hutan-hutan yang tidak mempunyai kekuatan anak ibu dan tidak mempunyai kecepatan untuk melindungi dirinya, dia boleh tinggal di bukit-bukit batu anak ibu. Ya, demikian juga anak ibu. Kita melihat anak ibu, kelinci-kelinci dan hewan-hewan lainnya yang tidak berdaya hidup di bebukitan. Semua dipelihara Tuhan anak-anak ibu, semuanya ya. Dan apakah alasan kita anak-anak ibu dengan semua ciptaan Tuhan, kita tidak rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah? Anak-anak ibu yang terkasih, lalu bagaimana keadaan alam kita pada saat sekarang ini? Sering terjadi banjir. WHO menyatakan 30% setiap tahunnya pertambahan banjir. Ya, tanah longsor anak-anak ibu. Dari terumbu karang di tengah lautan sampai kepada lapisan ozon di langit rusak. Kenapa itu rusak alam kita sekarang anak-anak ibu? Kita lihat, itu bukan salahnya Tuhan, tetapi adalah salahnya manusia. Oleh egosentris manusia, keserakahan manusia anak-anak ibu di dalam dia dalam kehidupan terhadap alam ya anak ibu, yaitu eksploitasi terhadap alam secara membabi buta anak ibu ya. Senantiasa kekayaan alam dikuras anak ibu. Misalnya pohon-pohon ditebang tetapi tidak ditanami kembali anak-anak ibu. Sampah di Indonesia, di Jakarta saja anak-anak ibu 1.200 ton per hari. Nah, kalau itu tidak bagaimana caranya supaya tidak mengganggu kehidupan alam anak ibu, polusi alam, sampah itu akan merusak lingkungan. Tetapi anak ibu mungkin katanya anak ibu akan dijadikan sampah itu pembangkit listrik. Nah, limbah industri anak ibu kalau tidak dengan baik-baik ya dibuat menjadi membangun, dibuang penyaluran sampahnya anak-anak ibu, kehidupan rusak oleh limbah industri anak-anak ibu. Demikian alam kita yang sekarang anak-anak ibu. Nah, padahal manusia sebagai mandataris Allah
yang harus bertanggung jawab memelihara segenap alam. Kita manusia anak ibu, kita harus anak ibu, apa yang kita kerjakan? Ya, memelihara alam dengan cara bagaimana anak ibu? Di sekolah kita ada tumbuhan tanaman, kita yang merawat, menyiram, memberi pupuk, ya, supaya alam kita menjadi segar, udaranya anak-anak ibu. Sampah-sampah yang ada anak-anak ibu kita tidak biarkan berserakan. Ada sampah organik, non-organik, kita pisahkan anak-anak ibu. Bahkan juga di rumah kita, lingkungan kita anak-anak ibu, kita tanam pohon jika lahan ada. Jika tidak anak-anak ibu, kita boleh menyediakan merawat tanaman yang ada, yang mungkin sudah disediakan di pot. Anak ibu, kita rawat semuanya itu. Sebab anak-anak ibu, ketika kita merawat dengan alam kita, kita bersahabat dengan alam kita anak-anak ibu, itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan sudah menyediakannya kebutuhan kita semuanya anak-anak ibu. Biarlah ini menjadi tanggung jawab kita di dalam keseharian kita, memelihara lingkungan kita, sebab Allah kita sungguh baik menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami ya Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar daring. Tuhan yang tolong anak-anak kami beserta keluarga mereka. Berkati juga pemerintahan kami Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana untuk terus memimpin bangsa dan negara kami walau di masa pandemik ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.